kita kembali, dia yang punya surga dan dia yang punya neraka. Dia yang bilang, siapapun kamu beramal soleh, ibadah, takwa, pasti Allah akan beri kepadamu kehidupan yang baik. Itu Allah yang punya janji. Yakin nggak? Kata Ibnu Abbas, kayak apa sih hayatan thayyibah? Itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Rahatul bal, jembar, dia punya pikiran. As-sihhah wal afiyah, Allah beri sama dia kesehatan dan afiat. Allah beri kepada dia ar-rizqul halal wat thayyib, dijaga dari yang haram rizkinya, dikasih yang halal-halal saja. Dijaga oleh Allah. Dengan cara itu dia akan bahagia di dunia. Maka dalam perspektif Quran, orang bahagia itu beda sama orang senang. Orang kaya bisa senang, tapi orang kaya belum tentu bisa bahagia. Hei, jangan tidur ngaji. Saya begini-begini ngaji ini. Orang kaya bisa senang, tapi belum tentu bisa bahagia. Karena bahagia sama senang beda. Kalau senang itu temporer, kalau bahagia itu abadi, Pak. Senang itu lebih karena menerima, tapi bahagia karena memberi. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan dengan ketaatan, kita melakukan segala yang diperintah Allah, maka ketika kita selesai melakukan perintah Allah, apa rasa di hati kita? Apa rasa di hati kita? Tenang. Anda punya uang, Anda boleh senang dengan uang Anda, tapi belum bahagia kalau Anda belum memberi uang Anda kepada orang-orang yang berhak untuk Anda beri. Makanya orang kaya kalau pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran, nggak bakalan tenang hidupnya. Takut kemalingan, takut kebakaran, takut dolar naik, rupiah turun, takut emas turun lagi, gitu kan? Takut perusahaannya bangkrut. Maka bahagia dalam definisi Quran itu dua ukurannya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada duka cita. Itu baru namanya orang bahagia. Kalau masih khawatir, ini namanya khawatir itu, Pak. Biasanya kan yang banda aja banyak, khawatir aja. Yang kakak punya banda mah apa yang dikhawatirin coba dah. Santai aja orang mah. Orang punya kontrakan 100 pintu, ini kampung kayu besar kebakaran, stres nggak kira-kira? Coba yang ngontrak mah, itu kebakaran di ujung, dia kabur aja udah. Bodoh amat, rumah gua bukan babukan. Orang kaya takut perusahaannya bangkrut, bisa terjadi? Bisa. Tapi ternyata yang takut dan khawatir bukan cuma orang kaya, orang susah juga yang mentalnya miskin itu sama, hidupnya ketakutan aja. Padahal emang udah biasa susah, ngapa pakai takut susah coba dah? Kena aneh. Saya sering dengar jamaah begitu, Ustaz, bagaimana kehidupan ini ke depan mikir begini kondisi. Kata saya, makan apa emang? Kayak bikin susah aja. Lah jangan kaget, kita udah biasa susah. Lah sadar diri aja, kita mau udah tahan banting sama susah, Pak. Betul? Nggak usah takut sama susah, emang jalan hidup kita. Lagian, Pak, yang namanya susah mah milik semua orang. Jangan dikira orang kaya kagak susah, Pak. Cuman kita aja suka ngeliat orang kaya romannya hidupnya senang. Kata kita, dia mah lagi kayak pantau otaknya. Masya Allah. Ini lagi-lagi saya kalau ngomong begini nih, ngomongnya sama orang kaya itu biasanya manggut-manggut aja, karena dia udah paham, dia udah ngalamin. Tapi kalau orang susah denger begini nih, rada melotot, kagak percaya kalau dibilangin. Saya mau tanya dulu nih, saya mau kasih rumusan dari Nabi. Walaupun mungkin diantara kita ada yang miskin, ada rumus dari Nabi supaya kita tetap bisa bahagia. Saya mau tanya dulu, ada orang miskin di sini? Atau paling tidak merasa masih miskin gitu, ada? Nih, ini muludan nih, Pak. Kita
niru Nabi, ngikutin omongan Nabi. Saya kasih rumusnya, boleh? Boleh. Miskin tapi tetap bisa bahagia. Oke? Ingat sama saya nih. Ya. Hadisnya ada di dalam kitab hadis Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah juga ada. Bunyinya begini hadisnya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Pernah dengar hadis itu? Belum? Man asbaha minkum, siapapun di antara kamu asbaha aminan fi sirbihi, berada di wilayah yang aman, di lingkungan yang aman, di negeri yang aman, mu'afan fi badanihi, badannya sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan atau bahan makan yang cukup untuk satu hari itu saja. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah telah diberikan kepadanya dunia dengan segala kemewahannya. Paham nggak? Saya kasih gambaran. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa orang berada di wilayah aman. Hayu besar aman? Aman? Udah cukup satu syarat. Yang kedua, mu'afan fi badanihi, badannya sehat. Sehat? Gampang, ukur sehat mah gampang. Asal makan pakai nambah juga sehat, itu aja udah. Ukurannya di situ. Nggak usah ngecek dokter. Kolokan banget apa aja namanya dokter juga nyari duit sama kita. Badan sehat, sehat. Yang ketiga, nggak perlu nunggu uang miliaran untuk jadi orang kaya, kata Nabi. Cukup ente punya ongkos hidup untuk besok. Besok hari Minggu tanggal 12, ente cukup duit ente sekarang buat jalanin hidup besok. Sarapan nasi uduk ada, makan siang ada, buat makan sore ada. Itu nilainya, kata Nabi, kalau anda syukuri sama dengan anda diberikan dunia dengan segala isinya. Sama sebenarnya mah, cuma hati ente yang ruwet aja, itu masalahnya. Tahu ngeruwet? Bukan syukurin yang ada di tangan, malah banding-bandingin rizki sama rizki orang. Bukan mensyukuri yang ada, malah bandingin nasib sama nasib orang. Itu yang jadi masalah. Dan yang kedua, jangkauannya kejauhan. Kan Nabi cuma ngomong besok doang, besok. Ente jangkauan ente udah mikirin lebaran, kejauhan. Jangan jauh-jauh mikirnya, belum tentu hidup. Hello. Kalau bahasa kerennya, ekspektasinya diturunin. Jadi harapannya diturunin, jangkauannya pun diturunin. Memang punya duit 100.000, jangan menghayal-hayal punya istana megah. Memang duitnya cuma 100.000, jangan ngimpi-ngimpi makan di restoran. Gitu. Satu tuh. Yang kedua, jangan kejauhan. Ini mah perkara yang masih 6 bulan udah dipikirin. Lebaran udah pada kepikiran, ada yang arisan sembako. Ini habis Maulidan masuk Rejab nih, habis Rejab udah mikirin lebaran, ngeridit baju gitu kan. Padahal hidup aja belum tentu. Turunin, grade-nya turunin, ya, ekspektasinya turunin, dan jangkauannya jangan kejauhan. Betul. Dan jangan ketiga, jangan suka bandingin nasib kita dengan nasib orang. Semua udah tentuin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhanmu yang telah memberikan kesempatan meluaskan rezeki bagi orang-orang yang ia kehendaki, dan Tuhanmu yang kuasa menyempitkan rezeki dari orang-orang yang ia kehendaki. Ini disebut dengan rizkun maksum namanya, rezeki yang dijatah oleh Allah.
tapi ini semua bimuqtada sunanihi, sesuai dengan sunnahnya Allah, ketetapan Allah. Kalau orang kita bilang hukum alam, bukan, itu ketetapan Allah, namanya sunnatullah. Orang Islam jangan suka ngomong hukum alam ya. Di Islam, di Quran nggak ada namanya hukum alamnya, ada namanya sunnatullah. Ya, namanya sunnatullah itu artinya begini, orang yang kerjanya rajin lebih berkemungkinan berhasil gitu, sementara yang males lebih berkemungkinan gagal gitu. Itu namanya sunnatullah. Yang makan lebih dekat sama kenyang, yang kagak makan lebih dekat sama lapar gitu, namanya sunnatullah tuh, paham? Yang goblok kalau dia belajar rajin berkemungkinan pinter ya, udah goblok males berkemungkinan gede terus. Itu sunnatullah. Artinya di situ ada ikhtiar kita, tetapi ikhtiar kita itu tidak berdiri sendiri. Kalau Allah nggak berkehendak udah nggak dapat, nggak jadi. Jangan pikir Anda kaya, saya kaya, karena saya kaya ini sebabnya karena saya pinter, saya kaya karena saya rajin. Anda salah. Kalau Anda bilang Anda pinter, Anda kaya karena pinter, berapa banyak orang pinter miskin, orang bodoh malah kaya? Ada nggak? Ada. Engkong kita pada kagak kuliah, punya kontrakan 50 pintu, ente yang kuliah satu aja nggak punya. Orang dari daerah ke Jakarta, ke Depok, ngambil S2, S3 di UI, kontraknya di rumah orang yang kagak pernah kuliah. Iya, betul. Nggak mesti orang pinter jadi kaya, berapa banyak orang pinter susah. Makanya orang Arab bilang apa? Laukanatil arzaku tajri alal hijab halakna idan min jahlihinnal bahaim. Kalau rizki berdasarkan otak dan kepintaran, maka binatang akan binasa, karena binatang nggak punya otak. Nyatanya kebo sampai nih hari gemuk-gemuk walaupun nggak pernah sekolah. Betul? Iya. Ada yang bilang saya ini kaya karena saya rajin. Anda salah. Emang dia pikir orang miskin kagak rajin tuh? Tuh yang miskin pada rajin-rajin, saking rajinnya apa nggak sempat sembahyang. Emang belum dapat, takdirnya nggak dapat, ngomong apa? Makanya kita orang beriman disuruh menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Kita ikhtiar saja jalanin, tapi hati kita harus tetap ke Allah. Jangan terpaku dengan ikhtiar, tapi menembus ikhtiar kepada Allah. Itu namanya kasab, bukan sekedar kita usaha, tapi kemudian begitu kita sandarkan hati ke Allah, itu namanya tawakal. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Begitu diajarkan Nabi kita dan disampaikan, difirmankan Allah buat kita. Jelas? Jelas? Jadi ibu nggak usah ngeluh, jangan suka banding-bandingin nasib sama nasib orang. Dan yang kedua, nggak usah ngulik-ngulik nasib orang. Ini kan mama suka begitu kalau ngomong sama lakinya, bang kita kapan bang kayak orang-orang. Kata lakinya mah lu mau jadi orang-orangan. Kan suka banding-bandingin nasib kita sama nasib orang, akhirnya membayangkan yang tidak-tidak. Ada ibu-ibu pulang kondangan, ngeliat komplek rumahnya bagus-bagus, begitu ngeliat langsung komentarnya keluar, saya itu gimana ngurusnya ya rumah gede begitu. Coba dah mama pentolol ya, rumah dia bukan apa bukan, dia yang mikirin ngurus rumah. Dibiarin amat yang ngurus, sampai situ yang ngurusin. Ini rumah gede banget, listriknya berapa ya bayarnya, ya biarin amat dia yang bayar, pusing. Makanya saya sering doktrin kepada jamaah, kalau mau hidup bahagia jangan suka mau tahu urusan orang, ya, jangan mau tahu urusan yang bukan urusan kita. Ente boleh tuh ngeliat di TikTok, di medsos, apa aja ente boleh tonton, tapi udah yang bukan urusan kita jangan dikomentarin. Ya mau pada ngapa kek? Dulu zaman saya nanya, Ustaz, itu laut dipatok bagaimana tuh Ustaz masalahnya? Kata saya,
lu penting amat nanya. Ya bukan Ustaz, ya kita kan namanya lagi rame, ya kita juga pengen tahu. Oke, kalau ente pengen tahu, tak kalau anak udah kasih tahu mau bagaimana? Ya kagak, asal pengen tahu aja. Berarti nggak ada urusannya? Ya kagak, ya udah jangan. Ngapain? Nih sok-sok banget sama negara, mau ngurusin negara. Dia mau ngapa kayak negara? Sebodoh amat, bukan urusan ente. Dia mau bubar nih negara, apa urusannya ente? Sewot kadang-kadang. Sok banget ngatur, pemerintah harusnya begini segala macam. Udah lagi pemerintahnya bukan yang didukung nggak menang kemarin. Apa tahu Jakarta emang dasar kagak beres, ini brengsek, ini jahat, ini zalim, ini korup, brengsek ini. Dia pusing dewek, yang diomelin denger kagak, apa kagak. Dia uring-uringan, kalau ngomong sama temannya udah sewotnya minta ampun, semangatnya. Giliran RW sama RT ngasih data warga miskin untuk dapat sembako dari pemerintah, daftar. Kagak nyambung. Pemerintahnya diomelin, sembakonya diambil. Jorok ente hidup, jorok. Sumur ente ludain, airnya ente minum, jorok ente. Urusin rumah tangga kita. Negara hancur, bapak nggak ditanya. Tapi rumah tangga kita hancur, besok siapa yang ditanya? Kita. Ya bu. Rumah tangga orang hancur, ibu nggak ditanya. Tapi rumah tangga kita lebih hancur, rumah tangga kita ditanya nggak itu sama Allah? Urusin gitu. Qu anfusakum, jaga diri. Begitu beragama, yang simple. Jangan suka mau tahu urusan orang. Terus ini, saya capek banget udah ini. Nah, yang kedua, bicara akhlak nih. Jadi kan agama itu poinnya adalah akhlak. Buahnya agama adalah akhlak. Karena Nabi katakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan akhlak itu landasannya adalah rahmah. Landasannya adalah kasih sayang. Maka orang yang nggak punya belas kasih, nggak punya rasa sayang, maka kelakuannya jahat pasti. Orang yang suka nipu hanya mikirin dirinya untuk dapat untung, dia nggak pernah berempati betapa sedih dan sakitnya orang yang ditipu. Betul? Dia nggak punya rahmah namanya. Suami yang mau enak sendiri tanpa mempertimbangkan istrinya, hanya pengen dilayani tapi tidak pernah peduli sama urusan istrinya, berarti dia hanya untung dirinya, nggak sayang sama istrinya. Istri juga yang pengennya dipenuhi hajatnya oleh suami, nggak peduli betapa susahnya suami mencari uang, dia cuma ngomel, nuntut. Itu berarti istri yang nggak punya rahmah kepada suami. Kalau dia punya rahmah, alhamdulillah Pak, walaupun rezeki sedikit, yang penting Bapak sudah berusaha. Saya tahu Bapak udah bekerja keras, tapi memang rezekinya segini, ya sudah. Terima kasih atas susah payahnya. Semoga Bapak dikasih sehat walafiat. Semoga suami saya dikasih ganjaran yang besar oleh Allah. Gitu dong. Istri yang rahmah kepada suami nggak bakalan mengangkat suaranya lebih tinggi dari suaminya. Betul? Dan suami yang punya rahmah kepada istrinya, insya Allah nggak akan pernah berpikir nikah lagi. Dengerin bu, suami-suami yang benar-benar punya rahmah kepada istrinya, nggak bakalan dia berusaha kawin lagi. Nggak, karena dia benar-benar punya sayang sama istrinya, nggak bakalan dia berpikir untuk nikah lagi. Itu baru suami yang benar-benar rahmah kepada istrinya. Jangan melotot Pak, saya ngomong begini. Sementara istri-istri yang punya rahmah kepada suaminya nggak akan pernah keberatan kalau suaminya nikah lagi. Oh maunya bagaimana? Kan udah seimbang bener saya ngomong ini.
Makanya saya lagi nunggu bini saya aja ini, kapan diizinin saya. Nah, itu contoh kecil. Orang tua yang punya rahmah sama anaknya, dia akan rawat dan didik anaknya dengan tanggung jawab. Anak punya rahmah sama orang tuanya, dia akan bakti dan taat kepada orang tuanya. Pemimpin yang punya rahmah sama rakyat, dia akan berpikir bagaimana melayani rakyat. Dan rakyat yang punya rahmah kepada pemimpinnya, setidaknya dia senantiasa mendoakan pemimpinnya berada di jalan yang benar. Hari ini kita kehilangan rahmah, Pak. Hari ini kita kehilangan kasih sayang. Yang dominan adalah nafsu kita, yang dominan adalah ego kita, yang dominan adalah kepentingan kita, dan kita melupakan prinsip agama yang paling pokok adalah akhlak, dan landasan akhlak itu adalah rahmah. Makanya ketika kita dikatakan oleh Allah innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin itu mesti bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan penghalang yang ada di antara kamu, perbaiki, damaikan dua orang yang sedang berselisih, la'allakum turhamun, pasti kamu akan dirahmati. Lagi baliknya rahmah Allah. Ketika kita punya rahmah kepada orang, kalaupun ada konflik, buru-buru damaikan dengan semangat kasih sayang, bukan semangat menang kalah, bukan membela gengsi, bukan, tapi karena kita punya rahmah kepada orang. Ketika orang berbuat salah, kita punya rahmah, yaitu memaklumi bahwa manusia siapa saja berkemungkinan salah. Ketika kita salah, kita punya rahmah, kita sadar bahwa sangat wajar kita yang salah minta maaf. Maka hubungan persaudaraan dalam Islam itu landasannya adalah rahmah. Maka judulnya pun, jargonnya pun namanya silaturahim, hubungan yang diikat atas dasar kasih sayang. Ini hilang hari ini. Kita bersaudara dasarnya bukan kasih sayang, tapi untung rugi. Makanya kita lebih senang bergaul sama orang kaya ketimbang sama orang susah. Kalau mau orang kaya suka senyum, sama orang susah manyun aja. Ini nggak punya rahmah. Kalau mau orang kaya dihargai, sama orang susah rada susah kita menghargai. Tetangga kita kaya yang tahlilan datang rame sampai nambah tikar musola, giliran yang selamatan orang susah tikar digelar dari maghrib sampai bubar, nggak ada yang dudukin. Terjadi nggak? Itu bukan Islam begitu. Kita nggak boleh bedain orang kaya miskin, Pak. Kita harus punya rahmah kepada siapapun. Orang kaya kalau ngomongan apa aja didengerin. Orang kaya jangankan ngomong bener, ngomong bohong aja denger. Dia bohong aja dipercaya orang kaya mah. Giliran orang susah, jangankan ngomong bohong, bener aja nggak dipercaya. Makanya saya saranin ente yang susah jangan banyak ngomong, percuma. Ini zamannya udah begini. Kembalikan lagi dengan akhlak Nabi. Kita membangun relasi kita dengan siapapun dengan semangat kasih sayang. Maka di Jumat itu kadang-kadang khotib panjatkan doa wa aslihir ra'iyah wa aslihir ra'i war ra'iyah. Ya Allah, perbaikilah pemimpin dan perbaikilah rakyat. Didoakan bukan disumpahi. Kita saling mendoa. Begitu ajaran kita. Dan kemudian Allah memberikan pantangan kepada kita dalam membangun persaudaraan supaya persaudaraan kita ini utuh, tulus. Di ayat 12-13 surah Al-Hujurat itu ada 6 tuh pantangan, jangan dilanggar kalau pengen bersaudara. Ini kampung nih pengen rempuk nih, ya, kampung pengen turun rahmat sebanyak-banyaknya di kampung ini. Yang kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, makhluk yang di langit akan memintakan rahmat kepada Allah untuk kamu. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Kalau hidup kita pengen disayang sama Allah, tebarkan kasih sayangmu kepada semua orang. Dan hindari 6. Ayatnya panjang tuh, saya rinci aja udahlah. 1. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan merendahkan orang.
Jangan merendahkan orang, jangan meremehkan orang siapapun. Ketika kita meremehkan orang, maka jatuh pandangan kita dari Allah, jatuh, hina kita ya. Orang yang sombong itu akan dihinakan Allah. Salah satu bentuk kesombongan adalah meremehkan orang lah. Siapapun nggak boleh ngeremehin orang. Betapapun kiai, ulama, ustadz, penceramah kadang dimuliakan di tengah-tengah umat, wajar nggak? Wajar nggak? Pantas nggak? Pantas dimuliakan umat. Tapi si ustadz, si kiai nggak boleh pernah merendahkan umatnya, nggak boleh. Saya datang kemarin dijemput, tumbenan malam ini ada yang mau jemput saya. Memang saya jarang mau ceramah dijemput, saya berangkat sendiri. Tapi tadi kemarin dipancing, mau jalan sendiri apa dijemput? Ya silakan kalau mau dijemput. Kebetulan sopir saya mertuanya lagi wafat di Jawa, jadi saya nggak punya sopir. Masya Allah, akhirnya jemput, alhamdulillah. Sampai di sini dikasih makan sop iga. Begitu dipanggil naik ke podium, tempatnya dikasih tinggi, udah kasih bangku segede ini, dimuliakan saya, betul. Tapi saya nggak boleh pernah sama sekali merendahkan bapak-bapak yang ada di bawah saya, di depan, di samping saya. Siapapun bapak, saya harus punya rahmah kepada ini semua. Karena apa artinya saya kalau saya dipanggil naik ke podium sini, bapak ibu bubar semua? Coba gimana saya? Apa artinya saya? Nggak ada harganya saya, betul. Jadi saya wajib menghormati umat, dan saya nggak perlu nuntut umat hormat atau tidak dengan saya. Nggak boleh meremehkan orang. Orang cakep sama orang jelek saling melengkapi. Nggak usah mentang-mentang cakep ente suka sombong. Biasanya orang cakep suka sombong, begaul dibatasi yang mencuru-curu cakep. Nggak. Orang cakep justru kelihatan cakep gara-gara orang-orang jelek. Dan ente yang jelek nggak usah rendah diri, yang cantik, yang ganteng nggak usah superior, dan yang jelek nggak usah inferior. Kenapa? Orang jelek setidaknya punya jasa mempertegas cantiknya orang cantik. Karena orang tiga-tiganya cantik jalan, susah kita bedainnya. Tapi kalau ada yang jelek satu, baru kelihatan yang paling cakep siapa. Kan begitu, betul. Siapapun kita nggak boleh meremehkan peranan orang. Semua orang punya peran. Orang kaya jangan meremehkan orang miskin. Anda kaya, bisa bahagia, bisa senang dengan kekayaan Anda, hajat bisa terpenuhi karena ada peran orang-orang miskin. Orang kaya bisa bangun rumah 2 lantai yang mewah, tapi orang kaya nggak bisa ngaduk semen, nggak bisa ngangkatin batu, maka rumahnya jadi kan ada tangan orang miskin, betul? Makanya orang kaya jangan sombong sama orang miskin jangan sewot sama orang kaya. Itu agama kita ngajarinnya, semua harus punya Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan mencela orang lain. Bahkan di sini Allah bilang jangan kau mencela dirimu. Kenapa? Ketika kau mencela orang lain, sama saja kau mencela dirimu sendiri. Satu. Yang kedua, kalau kita mencela orang lain berbuat dosa, kita celak dosanya, maka hadis Nabi itu ada. Siapa orang mencela dosa orang lain, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama atau dosa yang lebih buruk dari yang dia cela. Naudzubillah. Jangan. Kalau kita punya rahmah, ada orang berbagu dosa, berbuat maksiat, kalau kita punya nasihat dan kita sanggup menasihati, nasihatkan dia. Kita bisa ingatkan dia. Kalau suara kita tidak sampai dan kita tidak sanggup mengingatkan dia, kita masih punya jalan, yaitu minta kepada Allah yang Maha Kuasa agar Allah tunjukkan dia jalan yang benar dan Allah ampuni dosanya. Keren gak kita? Keren gak kita? Jangan sibuk dengan dosa orang, lebih baik perbaiki dosamu. Jangan merasa kau paling hebat. Wah, dia begitu karena pendosa. Siapa yang gak punya dosa? Apa yang ngomong gak punya dosa?
Anda nggak senang sama dia karena dia pendosa, Anda juga pendosa yang sama, membentuknya aja yang beda. Betul? Saya nggak suka sama dia, orangnya brengsek. Emang lu pulang brengsek? Begitu kalau saya ngomongnya belak-belakan, Pak. Paham nggak maksud saya? Coba gini deh, sekali-kali ente pandang ente sama orang lain. Gimana memandang orang? Ketika Anda pandang dia buruk, balikin. Apakah saya udah lebih baik dari dia? Oh, ternyata tidak. Nggak pantas kita mencela dia. Lebih baik kita perbaiki diri kita. Betul? Itu pejabat korupsi, Pak. Saya benci sama pejabat korupsi. Dia korupsi ada kesempatannya, lu gak korupsi karena anak gak ada kesempatannya, tapi buktinya lu juga korupsi sih. Mana korupsinya? Orang kadang-kadang dompet suaminya juga diacak-acak. Nah, kalau ada pembagian suka memotong aja. Mohon maaf, kadang-kadang RT disuruh bagiin kepada orang miskin. Kalau orang miskin gak kebagian, saudaranya aja data. Bukan RT sini, mohon maaf Pak RT. Mohon maaf ini mah nyontoh. Bukan RT sini, saya mah nggak tahu, kan baru ini malam ini di sini. Saya nggak tahu, ini mah di kampung saya. Gitu. Nah, yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Jangan panggil orang dengan panggilan yang menyenangkan. Jangan lihat orang gemuk bilang deblor. Jangan, dia nggak suka. Panggil yang menyenangkan, yang terhormat. Yang keempat, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindari buruk sangka. Jangan suka buruk sangka. Tuh orang tiba-tiba jadi kaya, jangan-jangan ini mah, jangan-jangan apa? Ngepet. Jangan. Urusan dia. Lu buruk sangka aja bawaannya. Kata aja lu pengen ya. Ngiri tuh. Jangan, baik sangka saja. Yang kelima, wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek salah orang. Nih orang potongan kayak kita, enggak dikorek aja karena muncul jeleknya, apalagi dikorek. Wah, negla. Jangan. Amanda Manopo cantik nggak? Amanda Manopo cantik nggak? Nagita Slavina cantik nggak? Ariel Tatum cantik nggak? Luna Maya cantik nggak? Iris Bella cantik nggak? Cantik. Ariel Tatum ganteng nggak? Ariel Noah cantik nggak? Ariel Noah ganteng nggak? Ariel Noah cantik ya, ganteng. Kemudian Raffi Ahmad, Arya Saloka, ganteng kan? Amar Doni ganteng. Betapapun gantengnya mereka, betapapun cantiknya mereka, kalau dikorek hidungnya pasti ada upilnya. Gitu. Artinya hidup ini jangan suka ngorek-ngorek salah orang. Bahkan yang diperintah oleh agama, kalau kau melihat aib orang lain, tutup aibnya. Jangan kau buka, jangan kau sebar, cukup engkau yang tahu, tutup aibnya. Kata Nabi, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang nutup aib saudaranya, nanti di hari kiamat Allah tutup semua aib-aibnya. Mafhum mukhalafahnya, siapa orang yang suka nyebar aib orang lain, nanti hari kiamat dibongkar semua borok-borok kita. Naudzubillah. Dan yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'do. Hidup jangan diisi dengan gibah, jangan suka gibah orang, jangan suka ngomongin orang. Tapi dibilang jangan ngomongin orang, suka bela diri dia. Apa kata dia? Ini bukan ngomongin orang Ustadz, ini emang bener. Iya, kalau ente omongin bener itu namanya gibah. Tapi kalau ente omongin kagak bener namanya buhtanun nazim, itu fitnah besar. Sama nggak boleh. Mohon maaf ini kadang-kadang kita ini ada orang satu hari aja nggak ngomongin orang meriang awaknya. Naudzubillah. Bu,
Ini kadang-kadang ibu ketelanjuran, yang diomongin bukan cuman laki orang, lakinya dewek kadang diomongin juga. Bukan ngomongin tetangganya, lakinya dewek diomongin. Emang ada apa begitu? Ada nggak? Saya kasih contoh. Nih ibu-ibu suka ngomongin lakinya begini, ngadu nasib, pulang ngaji sama temennya ngomong, enak empoma lakinya, kerjanya jelas, gajinya gede, mana orangnya baik, orangnya ganteng. Itu kata dia tuh sama saudaranya tuh, sama temennya di jalanan, ngoceh aja dia. Temennya balik nanya sama dia, emang laki lu bagaimana? Ya po laki ayam apa minta ampun dah saya, udah jelek, belagu, mana miskin lagi, susah makan hati laki saya mah. Tuh ngomongin nggak bisa begitu, bisa nggak punya rohmah namanya itu. Maka pada akhirnya ayat ini ditutup dengan ayat 13 surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Nih saya tanya lagi nih, manusia bukan? Manusia. Apa kata Allah? Hei manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kamu min dzakarin wa untha, dari dua entitas laki dan perempuan, dari dua jenis laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa kata Allah? Lita'arofu, agar kalian saling kenal mengenal, agar kalian saling berinteraksi, berbuat baik, memberikan kontribusi kebaikan, jasa kepada orang lain. Maka di ujung ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia, siapapun di antara kamu, yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Siapa yang takwa? Orang yang kepada Allah dia taat, kepada manusia hidupnya bermanfaat. Jelas? Paham? Udah jelas, udah paham. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.